Leluhur kita sudah menyampaikan, yang saya ketahui loh, ada 4 tahapan untuk memasuki wilayah kesadaran nantinya dan bisa membuktikan ya hasil daripada sebuah kesadaran. Ini terkait masalah kebersihan, contohnya masalah kecil aja sih kebersihan. Soalnya 4 unsur ini bisa meliputi dari berbagai macam suatu permasalahan ya. Kalau berbicara tentang kesadaran kebersihan lingkungan, ini bisa dipakai juga. Ada 4 tahapan di mana tahapan itu tahapan ngarti, niti ya, kalau niti ngarti, niti surti, niti bukti, niti bakti, di mana tahapan untuk memasuki wilayah kesadaran akan lingkungan, akan kebersihan itu bisa melalui tahapan memberikan pengertian atau supaya ngerti, memberikan pengertian. Awalnya pengertian, ngerti dulu. Di mana memberikan sebuah pengertian, siapa yang memberikan pengertian? Berarti orang yang sudah mengerti, sudah melewati 4 tahapan ini. Siapa yang harus dikasih pengertian atau supaya ngerti itu? Mungkin kalau untuk usia ya, harusnya baiknya itu memberi pengertian kepada anak-anak dari sejak dini tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita memberikan pengertian tentang jenis-jenis sampah, bagaimana kita memberikan pengertian dampak bila mana membuang sampah tidak pada tempatnya dan dampaknya begitu. Jadi memberikan pengertian kepada dari sejak dini, sehingga dari sejak dini sudah terbiasa, kemudian melewati tahapan niti surti. Jadi tidak diperintah lagi untuk anak-anak untuk jangan membuang sampah misalkan. Jadi si anak-anak sudah melewati tahapan ngerti, memberi pengertian, tahapan surti, dan tahapan surti itu sudah dengan sendirinya. Misalkan memberikan ketersediaan sarana prasarana tong sampah gitu kan. Jadi si anak-anak sampai ke tahapan surti, tidak harus disuruh lagi. Tahapan bukti dari permasalahan, misalkan taruh di satu lingkungan sekolah anak TK misalkan, tidak ada lagi sampah, dan itu sudah terbuktikan karena sudah memberi pengertian, tahapan ngerti, tahapan surti anak-anak, dan itu sudah tahapan bukti dan terbukti tidak ada sampah. Tahapan bukti itu masuk ke membuktikan dari suatu wilayah kesadaran anak-anak, dan itu adalah wujud bakti. Wujud bakti kepada siapa? Wujud bakti kepada ibu. Kenapa ibu? Karena wujud bukti tidak mengkotori tanah, tidak mengkotori air, dan tanah air itu adalah ibu kita, ibu pertiwi, kan gitu. Jadi harus melewati tahapan itu. Nah, berbicara soal memberi pengertian dari jalur pendidikan ya, saya melihat sayang loh, sejak dini diajarkan atau ada kurikulum atau apa ya itu, mungkin ekstrakurikuler juga bukan, di mana ada memberikan ajaran atau simulasi apa itu, manasik ya, manasik haji, biayanya berapa, di mana tempatnya, terus apa manfaatnya, kan begitu. Itu sebetulnya lebih apa ya, percuma gitu. Itu simulasi tentang cara peribadatan,
cara dimana di dalamnya kan itu terkaitnya dengan agama ya. Tetapi kalau di leluhur kita kan agama itu sudah melebur. Bahkan kalau misalkan kita memberikan pengertian tentang kebersihan, tentang jenis sampah, dan anak-anak sudah mengerti, terus membuang sampah pada tempatnya, dan sudah menjadi surti atau tidak disuruh lagi, dan anak-anak sudah membuktikan, dan kita sudah melihat bukti nyata daripada kesadaran anak-anak, terus dan itu wujud dari suatu bakti kita atau kita anak-anak kepada sang ibunya, dan itu merupakan sebuah bukan agama lagi, itu sudah spiritual, yang nyata gitu kan, melalui 4 tahapan itu. Menurut saya mungkin begitu. Artinya kalau kita sebagai manusia yang terlahir dan hidup di bumi masih membuang sampah, tidak peduli terhadap lingkungan atau tidak peduli atau masih mencemari tanah air bumi kita, berarti kita manusia durhaka atau anak durhaka kepada ibunya. Karena tanah dan air itu adalah ibu kita. Kita terlahir, kita hidup di ayun ambing ku inung sama ibu. Mana? Kita ya, bumi ini, planet ini. Ada istilah ibu bumi, bapak akasa, begitu. Jadi ada slogan atau apa ya, kebersihan sebagian daripada iman gitu. Berarti kalau kita atau kalau sebuah lingkungan, atau sebuah kota, atau kalau sebuah negara yang masih bermasalah, tidak bisa menanggulangi atau masih masalah kebersihan, masalah kekotoran, berarti kita mengukur keimanan kita itu dari sejauh mana kita kebersihan kita di lingkungan kita kan gitu. Jadi itulah mungkin formula atau rumus ya yang bisa diterapkan untuk terkait tentang kebersihan, tentang kesadaran, kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi wilayah itu ya, empat tahapan itu yang harus dilalui. Kenapa ke anak-anak kita? Karena kalau sudah dewasa itu sudah bebal gitu kan, berbicara soal agama, berbicara soal keimanan, tapi hal yang kecil itu membuang sampah pada tempatnya juga masih kita lihat kan, seperti itu. Wilayah kesadaran akan kebersihan itu adalah wilayah keagamaan, wilayah spiritual. Keagamaan itu bukan hanya sembah yang seperti dilakoni di setiap agama dengan tata cara yang berbeda mungkin gitu. Tapi wilayah kesadaran membuang sampah pada tempatnya, peduli akan lingkungan, itu adalah sebuah hal yang itu agama, itu adalah spiritual, itu adalah bakti persembahan kita, bukan hanya kepada Ibu Pertiwi gitu kan. Dan kesadaran itu wilayah sakral. Jadi sesederhana itu ya, mungkin saya memberi penjelasan tentang wilayah kesadaran itu. Kesadaran akan peduli akan lingkungan hidup, kesadaran akan kebersihan adalah agama, adalah spiritual, bukti nyata, dan itu harus dibangun sejak dini.
kita harus membangun dengan formula yang tadi ya, 4 tahapan yang tadi yang disebutkan ya, dan dibangunnya di dasar dulu,